Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya sangat percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak terbatas itu terus mengasihi dan memberkati setiap kita. Dan sore ini kembali kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1, 3 sampai dengan 5. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1, 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asaria, anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tula kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1, 3 sampai dengan 5. Bila kita membiarkan orang berbuat dosa, walaupun kita tidak ikut melakukannya, sesungguhnya kita telah terlibat di dalam perbuatan dosa tersebut. Kekasih Kristus, hal ini sama seperti seorang penjaga rumah yang membiarkan pencuri masuk dan mengambil barang-barang di dalam rumah yang ia jaga. Walaupun ia tidak ikut mencuri, namun ia tetap harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, sebab kelalaiannya dalam menjalankan tugas telah mengakibatkan si pemilik rumah mengalami kerugian. Hal yang sama dengan diri kita. Bila kita membiarkan orang berbuat dosa, padahal seharusnya kita dapat mengingatkan yang bersangkutan, maka sesungguhnya kita telah terlibat, kita telah ikut terlibat di dalamnya. Kekasih Kristus, kelalaian seperti itulah yang telah dilakukan oleh Asaria, Raja Yehuda, seperti yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 15. Memang ia tidak ikut menyembah berhala, sehingga dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun, sebagai seorang raja yang berkewajiban untuk menjaga kehidupan rakyatnya, Asaria telah membiarkan bangsa Yehuda menyembah berhala. Kelalaiannya dalam memenuhi tanggung jawabnya ini
mengakibatkan Tuhan menimpahkan tula sehingga ia menderita kusta sampai akhir hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa bila kita dapat mencegahnya, maka kita tidak boleh membiarkan orang lain berbuat dosa. Sebab Tuhan akan tetap menuntut pertanggungjawaban kita. Kekasih Kristus, seringkali kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita egois, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bahkan seringkali kita membela diri. Sepertinya bahwa kita tidak punya hak untuk mengingatkan kepada setiap orang di samping kita yang melakukan kejahatan ataupun dosa. Kita merasa tidak ada untungnya. Tetapi saudara harus ingat, kita diutus di muka bumi ini sebagai duta-duta kerajaan surga. Tugas kita, fungsi kita harus mengingatkan kebenaran itu kepada mereka yang melakukan dosa, sehingga kita bisa menyelamatkan mereka dari kehidupan di dalam dosa. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus kita mulai dari diri kita. Kenapa kita sulit untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain? Sebab sesungguhnya saudaraku, perhatikan baik-baik, tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Itu penyebabnya. Karena tidak ada kebenaran dalam diri kita, maka kita tidak berani menyatakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kalau saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, dan saudara memiliki kebenaran yang benar berdasarkan Alkitab, kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan berani untuk menyatakan orang-orang yang berbuat dosa. Saudara akan mengingatkan mereka supaya mereka lepas dari hidup yang berdosa itu. Tapi seringkali kita karena tidak sendiri memiliki kebenaran itu, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah sore hari ini kita belajar. Kalau saudara tahu saudara punya kebenaran, maka saudara jangan salah gunakan. Jangan seperti Raja Hizkia yang melakukan kesalahan, sehingga akhirnya dia harus hidup sampai akhir hidupnya dengan kutukan, dengan harus mengalami sakit kusta sampai akhir hayatnya. Nah, oleh sebab itu, kekasih Kristus, betapa pentingnya kalau saudara telah menerima kebenaran, saudara harus pergunakan juga yang benar. Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih atas saudara-saudara yang sudah hadir. Ya, ada Ibu Petrosina Sin Ayawaila, ada Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Yeni Jenli, ada Ibu Ruslina Warfandu, ada Ibu Jacqueline Patiapon Suripet, ya, ada Ibu Julie Rubun Lopati, ada Ibu Insabero Wamso, Ibu Norsiana Nitbani, dan semua yang mengangkat jempol, bahkan yang mungkin nanti menonton kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kekasih Kristus. Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih dan keberanian, sehingga kami tidak membiarkan orang berjalan di dalam kesesatan tanpa mengingatkan mereka. Dengan pertolongan Roh-Mu, mampukan diri kami untuk mengatakan kebenaran di dalam kasih dan menuntut orang datang kepadamu. Jagalah hidup kami, agar kami tidak hidup di dalam kemunafikan, dan menjadi saksi-Mu baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Dengan demikian, hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang besar bagi hidup kami. Engkau telah menuntun hidup kami di sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Engkau menyertai diri kami dengan Roh-Mu dan tidak membiarkan diri kami berjalan menempuh hidup ini seorang diri. Hanya dekat dengan diri-Mu. Hati kami tenang dan jiwa kami limpah dengan damai sejahtera. Di dalam penyertaan-Mu, kami mengalami berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, sertailah diri kami senantiasa dan genapilah rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kasih setiamu terus nyata bagi kami. Ya Bapa, sore hari ini hamba berdoa untuk seluruh hamba-hambamu yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Biar Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan kasih-Mu menjamah hidup mereka, sehingga mereka sadari bahwa Engkau sedang menaruh kebenaran dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan tolong agar setiap kebenaran yang ada dalam hidup mereka, mereka tidak menyimpan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka harus beritakan itu. Mereka harus nyatakan itu kepada orang-orang banyak. Teristimewa pada saat mereka ketemu orang-orang yang sedang berbuat dosa. Biarlah kekuatan-Mu menyertai mereka untuk boleh menyatakan kebenaran itu, sehingga mereka boleh menyelamatkan orang-orang yang hidup di dalam dosa itu dengan menyatakan kebenaran yang ada dalam diri mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, hamba mohon kasih-Mu melimpah bagi mereka. Berdoa memberkati seluruh keluarga, warga di Jalan Selayu Sanggen dan sekitarnya. Hamba tetap percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Biar Engkau terus menolong setiap umat-Mu di tempat ini untuk hidup berkenan, untuk hidup benar di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang hidup terikat dengan dosa-dosa dalam bentuk apapun juga, hamba ikat dan putuskan, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba rebut tubuh jiwa roh mereka, teristimewa untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, yang terikat dengan lem-lem hoax, yang terikat dengan obat-obatan, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan mabok-mabokan, yang terikat dengan pemberontakan-pemberontakan. Hamba putuskan itu dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba rebut mereka untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kekuatan Tuhan, damai sejahtera, sukacita turun atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa Tuhan, berikan kedamaian, ketentraman, ketenangan bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Biar Tuhan damai itu nyata bagi kami. Saat ini kami juga berempati untuk kejadian-kejadian yang sedang terjadi di Sulawesi Barat, Mamuju, ataupun di Kalimantan. Tuhan juga tolong setiap orang yang kehilangan keluarga, yang kehilangan harta benda. Tuhan, hamba mohon Allah Roh Kudus menghibur mereka. Biarlah mereka boleh percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong mereka. Dan Tuhan akan menggantikan yang terbaik bagi mereka saat mereka datang mencari Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk para dokter, para medis, tim COVID-19. Supaya mereka boleh bekerja dengan kejujuran, mereka boleh bekerja dengan benar, sehingga setiap orang yang dilayani boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah yang Tuhan berikan kepada seluruh umat Tuhan lewat para tim medis ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa memberkati Pak Edwin Suara. Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangganya, pekerjaan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami buat waktu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah hadir, yang sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingatkan sekali lagi, ingat, kebenaran yang ada dalam dirimu bukan untuk dirimu sendiri. Tapi saudara harus pergunakan itu. Saudara harus berani menyatakan kebenaran itu. Teristimewa. Pada saat saudara melihat orang berbuat dosa, saudara harus berani menyatakan. Sebab kalau tidak, saudara sendiri terlibat di dalam kehidupan dosa mereka. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus Kristus. Salam MDC.